4476. Yang Kai sangat menyadari hal ini, jadi tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dia hanya minum. Di sisi lain, Lu Jing mengingat perlindungan Yang Kai di Crying Star dan membawa eselon atas dari Gathering Souls League untuk bersulang, tetapi mereka dengan cepat ditarik oleh penatuannya. Setelah perjamuan berakhir, para tamu dari surga Yin Yang juga secara bertahap pergi. Sebelum Lu Jing pergi, dia datang menemui Yang Kai dan memberitahunya bahwa sumber daya elemen yang Orde ke-6 yang dia janjikan akan dikirim ke Voidland. 3 hari kemudian, di bawah pimpinan King Kui, Yang Kai menuju ke puncak roh Su Linggong. Di aula besar di atas puncak roh, Su Linggong duduk dan menatap Yang Kai dengan tatapan tajam. Setelah Yang Kai membungkuk, dia berdiri di sana dengan tenang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa Su Linggong memanggilnya ke sini, tetapi Ku Huachang adalah muridnya, dan sekarang setelah dia menjadi menantu surga Yin Yang, mereka dapat dianggap memiliki hubungan yang lebih dekat daripada orang biasa. Setelah beberapa saat, Su Linggong mengangkat tangannya dan berkata, "Duduk." "Terima kasih, senior," kata Yang Kai sebelum berbalik dan berjalan ke kursi terdekat, menarik jubahnya sebelum duduk. "Sejujurnya, raja ini sangat terkejut bahwa Anda bisa menjadi juara pertukaran dao ini," kata Su Linggong secara terbuka. Dia memang sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Kai akan dapat memenangkan konferensi ini. Menurutnya, salah satu dari selusin Cave Heaven Paradise mungkin menang, tetapi Yang Kai tidak. Meskipun mereka semua baru dipromosikan ke Orde ke-6, fondasi murid-murid Paradise dan Cave Heaven berbeda dari yang lain. Bahkan jika dia pernah mendengar bahwa Yang Kai ingin langsung maju ke Orde ke-7, dan bahwa dia telah menyempurnakan beberapa kekuatan kelas ke-7, dia masih terkejut. Namun, pada kenyataannya, Yang Kai telah memperoleh tempat pertama dengan hasil hampir 2 kali lebih tinggi dari tempat kedua. Dalam hal hasil, hanya Raja Surgawi dunia bawah yang bisa dibandingkan dengannya. "Bagus, aku tidak mengecewakan senior," Yang Kai membungkuk. Su Linggong terkekeh, "Saya tidak kecewa. Bagi raja ini, tidak peduli siapa yang memenangkan kejuaraan ini, selama bukan bocah-bocah Orde ke-5 yang menikahi muridku, Su Linggong ini tidak akan membiarkan orang lain mempermalukannya." Senyum Su Linggong memudar saat dia berkata dengan suara rendah, "Namun, jika kamu membunuh Zhao Xing itu pasti akan merepotkan." Berbicara tentang ini, Su Linggong merasakan sakit kepala datang. Sebelumnya, dia telah menahan tekanan dari Tousan Grand Paradise dan melindungi Yang Kai untuk melindungi wajah dan status Yin Yang Heaven. Konferensi pertukaran dao diadakan oleh surga Yin Yang, jadi apakah seseorang hidup atau mati bukanlah sesuatu yang bisa dikeluhkan. Zhao Xing telah dibunuh oleh Yang Kai, jadi jika konferensi pertukaran dao berakhir, tetapi jika Yang Kai ditangani oleh Zhuo Quanhui, kemana wajahnya akan pergi? Kemana perginya wajah Yin Yang Heaven? Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Yang Kai telah memenangkan tempat pertama. Pada saat itu, dia berpikir untuk melindungi Yang Kai di depan semua orang untuk melindungi wajah Yin Yang Heaven. Adapun apakah Yang Kai bisa menahan balas dendam dari Tousan Grand Paradise di masa depan, itu terserah dia. Su Linggong tidak peduli. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Yang Kai telah menjadi menantu dari surga Yin Yang, calon suami dari muridnya. Bahkan jika dia tidak ingin ikut campur, dia harus melakukannya. Kalau tidak, jika Yang Kai benar-benar dibunuh oleh seorang master dari Tousan Grand Paradise, bukankah Ku Huachang akan menjadi janda? "Ini kecelakaan," jawab Yang Kai. Pada saat itu, dia tidak ingin membunuh Zhao Xing, dia hanya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Su Linggong berkata, "Apakah itu kecelakaan atau bukan, itu sudah terjadi." "Anda mendengar apa yang Zhuo Quanhui katakan sebelum dia pergi?" Yang Kai sedikit mengangguk, "Tanah Voidku bukan orang yang mudah diganggu." Dia berpikir dalam hati, mengapa Su Linggong mengatakan ini padanya? Apakah dia pikir dia telah menyebabkan terlalu banyak masalah dan surga Yin yang tidak mau bertanggung jawab? Jika demikian, dia bisa mengerti. Su Linggong dengan dingin mendengus, "Apakah menurutmu mereka akan membiarkanmu kembali ke Voidland?" "Jika saya tidak salah, mereka sudah menunggu di jalan yang harus Anda ambil untuk kembali. Setelah Anda menunjukkan wajah Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri." "Senior berarti," Su Linggong berkata, "kamu tidak perlu terburu-buru kembali ke Voidland, tetaplah di sini selama beberapa hari. Adapun Tousan Grand Paradise, raja ini akan pergi dan bernegosiasi dengan mereka untuk melihat apakah ada ruang untuk negosiasi." Melirik Yang Kai, dia berkata, "Jangan terlalu khawatir, surga Yin Yangku masih bisa menahan surga 1000 bangau." Zhao Xing terbunuh dalam konferensi pertukaran dao, hidup dan matinya juga karena kata-kata raja ini. Jika mereka mau menyerah, biarlah,
Tetapi jika tidak, raja ini akan memberitahu mereka apa itu kekuatan dan keputusasaan. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Makna di balik kata-kata Su Linggong cukup jelas, dia harus menanggung beban ini. Untuk sesaat, kesan Yang Kai tentang dia meningkat pesat saat dia berdiri dan membungkuk, "Terima kasih banyak, senior." Su Linggong mengangguk ringan, "Selain itu, Anda harus hati-hati menyesuaikan kondisi Anda untuk saat ini. Surga Yin Yang saya mungkin memiliki kesempatan untuk Anda." Kesempatan. Alis Yang Kai terangkat saat dia dengan tajam memperhatikan bahwa Su Yingsui dan King Kui, yang berdiri di belakang Su Linggong, keduanya tampak tergerak. Jelas, peluang ini tidak kecil. Saya belum bisa memastikan, kita lihat saja saat waktunya tiba. Su Linggong tidak menjelaskan secara detail. Yang Kai mengangguk ringan sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. "Benar, senior, junior ini memiliki permintaan yang lancang." Su Linggong meliriknya, "Kamu sekarang adalah menantu dari surga Yin Yang dan dapat dianggap sebagai setengah dari penduduk surga Yin Yang. Jika permintaan Anda tidak terlalu berlebihan, raja ini dapat membuat keputusan untuk menyetujuinya." "Aku ingin meminta seseorang pada senior," kata Yang Kai. "Siapa?" "Grey Bones Heavenly Monarch di Crime Star." Sesaat kemudian, King Kui memimpin Yang Kai kembali. Su Linggong dengan mudah menyetujui permintaan Yang Kai. Sebagai penatua sekte dalam dari surga Yin Yang, dia adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 dengan otoritas besar. Selain dari tetua tertinggi yang berada dalam kultivasi terpencil, dia juga salah satu tokoh teratas di seluruh surga Yin Yang. Mendapatkan seseorang dari Crime Star terlalu mudah. Baru sekarang Su Linggong mengerti mengapa Yang Kai dapat memperoleh begitu banyak prestasi di konferensi pertukaran Dao, itu karena bantuan rahasia Raja Surgawi Tulang Abu-Abu. Namun, Tulang Abu-Abu telah melakukan banyak dosa, jadi sejujurnya, Su Linggong masih agak khawatir untuk mengeluarkannya. Namun, setelah Yang Kai menunjukkan kepadanya daftar loyalitas, Su Linggong langsung setuju. "Kakak King Kui, bolehkah saya bertanya kesempatan seperti apa yang dibicarakan senior Su Linggong sebelumnya?" Sepanjang jalan, Yang Kai bertanya. Dilihat dari reaksi Su Yingsui dan King Kui barusan, mereka pasti tahu misteri di baliknya. King Kui tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan tahu, tetapi jika Anda tidak bisa, tidak ada gunanya bahkan jika Anda tahu. Tunggu saja dengan sabar, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa bahkan di surga Yin Yang saya, hanya beberapa orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kesempatan ini." King Kui dengan lembut menepuk bahunya. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Dia tidak menyangka apa yang disebut kesempatan ini begitu berharga. Bahkan di surga Yin Yang, hanya beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Namun, karena King Kui tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya lebih jauh. Segera, dia kembali ke kediamannya sendiri. Setelah menunggu 2 hari lagi, Raja Langit Tulang Abu-Abu dibawa keluar dari bintang kejahatan oleh King Kui. Ketika tuan dan pelayan melihat satu sama lain lagi, Grey Bones tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejak dia dilemparkan ke dalam Crime Star oleh Yin Yang Heaven, dia tidak pernah berpikir suatu hari dia akan bisa melarikan diri. Sayangnya, White Hair, yang telah melayaninya selama bertahun-tahun, belum bisa bertahan hingga hari ini. Underworld Heavenly Monarch juga telah dibebaskan, tapi sekarang kita tidak tahu kemana dia pergi. Jangan khawatir, saya akan mengirim seseorang untuk mencari tahu kemana dia pergi. Pasti akan ada kesempatan untuk membalas dendam, Yang Kai menghibur Grey Bones. Grey Bones membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan. Jika saya bisa membalas dendam untuk rambut putih dalam hidup ini, saya bisa mati tanpa penyesalan." Meskipun kekuatan rambut putih tidak tinggi, dia benar-benar setia padanya. Manusia tidak terbuat dari rumput atau kayu, jadi bagaimana mereka bisa tanpa emosi? Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, dia sudah lama menganggap rambut putih sebagai murid dan keluarganya. Rambut putih telah terbunuh di depannya, jadi akhir-akhir ini dia terus-menerus berpikir untuk membalas dendam. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai dan Grey Bones menetap di kediaman mereka. Selama waktu ini, Ku Huachang datang untuk memberitahu Yang Kai bahwa dia akan mengasingkan diri dan memintanya untuk menunggu 100 tahun untuknya. Yang Kai mengangguk setuju dan menemani Ku Huachang selama 3 hari sebelum akhirnya berpisah. Beberapa hari kemudian, King Kui tiba-tiba mengunjungi Yang Kai dan menatapnya dengan iri. "Selamat saudara muda, kesempatan Anda telah tiba. Ikuti aku." Yang Kai tertegun sejenak sebelum menekan rasa ingin tahu di hatinya dan memerintahkan Grey Bones untuk menjaga tempat ini dan tidak berjalan dengan santai, mengikuti King Kui keluar. Saat mereka melaju, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi.
Pada awalnya, mereka kadang-kadang akan bertemu dengan beberapa murid dari surga Yin Yang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat King Kui, mereka semua berhenti untuk menyambutnya, tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang mereka lihat menjadi lebih sedikit, sampai tidak ada yang terlihat. Jelas bahwa mereka pergi ke tempat terpencil. Di depan, sesosok berdiri dalam kehampaan, diam-diam menunggu. Itu adalah Su Linggong. King Kui memimpin Yang Kai ke Su Linggong dan menangkupkan tinjunya, "Tuan, saya telah membawanya." Su Linggong mengangguk, "Kamu kembali." King Kui menjawab, "Ya." Dia berbalik dan berjalan kembali ke arah dia datang. Su Linggong memanggil Yang Kai, "Ayo pergi, area terlarang dari surga Yin Yangku ada di depan kita. Tidak ada yang diizinkan masuk, kalau tidak kita akan membunuh tanpa ampun." Ekspresi Yang Kai berubah. Raksasa seperti surga Yin Yang pasti memiliki area terlarang, tetapi bahkan seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 seperti King Kui tidak dapat dengan santai menginjakkan kaki di tempat seperti itu, yang menunjukkan betapa surga Yin Yang menghargainya. Dia menjadi lebih ingin tahu tentang apa yang disebut peluang ini dan area terlarang yang akan dia masuki. Saat mereka terbang, suara Su Linggong terdengar, "Meskipun kamu bisa mendapatkan tempat pertama di Dao Exchange kali ini, itu hanya karena rencana yang nyaman. Dalam hal kekuatan, di antara tahap Open Heaven Orde ke-6, Anda sama dengan orang-orang kecil yang berpartisipasi dalam pertukaran Dao. Lagi pula, kamu baru saja menerobos." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Senior benar." Dia tahu bahwa Su Linggong seharusnya masih tidak menyadari tindakannya di Crying Star, tetapi memikirkannya, mereka yang telah melihat kemampuannya yang sebenarnya pada dasarnya semuanya mati. Ketika dia membunuh Zhao Xing, meskipun murid inti dari Cave Heaven dan Paradise semua telah melihatnya, mereka juga pergi lebih awal, dan Lin Feng yang tersisa dan yang lainnya yang tetap tinggal tidak akan menyebarkan berita. Su Linggong merasa bahwa karena dia baru saja menerobos, wajar saja jika kekuatannya berada di bagian bawah Orde ke-6. Satu-satunya alasan dia bisa mendapatkan tempat pertama adalah karena bantuan Grey Bones. 4477. Adapun bagaimana Yang Kai membujuk Grey Bones untuk bekerja sama dengannya, itu tergantung pada kemampuan dan karismanya sendiri. Su Linggong tidak mengetahuinya. Kultivasi kami para Master Open Heaven Stage adalah akumulasi dari tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyempurnakan Open Heaven Pills, dan mengolah sumber daya dari berbagai tingkatan. Ini juga merupakan metode kultivasi paling ortodoks untuk kultivator Open Heaven Stage sejak zaman kuno. Meskipun butuh waktu lama, itu lebih dapat diandalkan. Bukannya tidak ada orang yang mau mengambil jalan pintas. Memperbaiki fondasi alam semesta untuk digunakan sendiri adalah sebuah metode, tetapi metode ini memiliki kelemahan besar, dan itu adalah fondasi dari alam semesta yang disempurnakan mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan tubuh seseorang. Begitu ada semacam penolakan, bahkan dapat menyebabkan yayasan sendiri bocor, membuat keuntungan tidak sebanding dengan kerugiannya. Setiap alam semesta adalah unik, termasuk alam semesta kecil kultivator Open Heaven Stage kami. Seberapa sulitkah menemukan pasangan yang sempurna? Suara Su Linggong perlahan memasuki telinga Yang Kai. Yang Kai mengangguk sedikit. Di masa lalu, dia telah melihat seorang kultivator Open Heaven Stage mencoba untuk memperbaiki fondasi wilayah iblis dan menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi kultivator tersebut telah dihentikan olehnya. Pada akhirnya, kultivator itu telah terbunuh, dan kekuatan dunia yang bocor setelah kematiannya malah memberi makan wilayah iblis. Namun, hanya karena jalan pintas itu sulit bukan berarti tidak ada jalan pintas. Ekspresi Yang Kai berubah, "Senior berarti." Su Linggong menatapnya dengan penuh arti dan berkata, "Kamu awalnya ingin pergi jauh, ambisimu tinggi dan kamu bermaksud untuk mencapai tahap Open Heaven Orde ke-7 secara langsung. Tetapi karena ini, kamu melewati batas banyak orang dan dipaksa untuk mencapai Orde ke-5 di surga yang hancur. Sudah berapa tahun? Bagaimana Orde ke-5 bisa menembus Orde ke-6 dalam waktu sesingkat itu? Saya yakin informasi yang saya terima adalah benar. Apa yang Anda capai di Satellite Heaven hanyalah Orde ke-5, bukan Orde ke-6." Yang Kai tetap diam. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan bahkan jika dia mau. Lagi pula, ketika dia menerobos, begitu banyak orang telah melihatnya, dan Ku Huachang juga hadir, jadi tidak aneh bagi Su Linggong untuk mengetahui hal ini. Ada desas-desus bahwa ada obat ilahi di dunia ini yang disebut buah dunia. Buah dunia dibagi menjadi kelas tinggi, menengah, rendah, sesuai dengan tahap Open Heaven, dan buah dunia dapat memungkinkan seorang kultivator untuk langsung naik kelas tanpa bahaya tersembunyi. Su Linggong berkata dengan bangga, "Ketika kamu dan gadis kecilku pergi ke batas reruntuhan besar, seseorang pernah melelang buah dunia tingkat rendah di wilayah Yin Yangku, dan orang itu juga pergi ke batas reruntuhan besar.
Menurut informasi yang dikumpulkan oleh surga Yin Yangku, buah dunia peringkat rendah orang itu diperoleh dari batas reruntuhan besar. Itulah mengapa kamu bisa menerobos dari orde kelima ke orde keenam dalam waktu yang begitu singkat. Itu seharusnya karena kamu mengkonsumsi buah dunia peringkat menengah. Penglihatan senior itu tajam. Yang Kai mengakui dengan jujur, tahap Open Heaven orde keenam saya saat ini memang dari mengkonsumsi buah dunia. Bagus. Su Linggong tersenyum ringan, jika itu masalahnya, maka kamu dan gadis kecilku itu adalah pasangan yang sempurna. Awalnya, saya khawatir akan ada kesenjangan antara batas Anda dan gadis kecilku itu, tetapi sekarang sepertinya saya terlalu khawatir. Ketika Yang Kai maju ke orde kelima, batasnya adalah orde ketujuh, tetapi dengan buah dunia, batasnya adalah orde ke-8, sama dengan Ku Huachang. Dengan bakat Yang Kai dan Ku Huachang, selama waktu memungkinkan, mereka akan dapat maju ke orde ke-8 cepat atau lambat. Kamu cukup beruntung bisa mendapatkan harta karun seperti buah dunia peringkat menengah. Tidak heran Anda bersedia menerobos ke orde kelima kembali di Sateret Heaven. Su Linggong sedikit mengangguk ketika dia melihat Yang Kai dengan persetujuan, mengonsumsi buah dunia adalah jalan pintas terbesar yang pernah Anda ketahui. Apakah senior berarti ada jalan pintas lain? Su Linggong tersenyum ringan, tentu saja, 3000 dunia ini luas dan penuh misteri. Bahkan jika itu adalah Open Heaven tingkat tinggi, kita mungkin tidak dapat menjelajahinya sepenuhnya. Satu-satunya alasan Anda belum pernah mendengarnya adalah karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan Anda. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, senior, tolong beritahu saya. Su Linggong bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang sungai waktu? Sungai waktu, Yang Kai tercengang. Ini adalah produk dari penciptaan dunia, tempat di mana misteri waktu dikembangbiakan. Di sungai waktu, aliran waktu berbeda dari dunia luar. Bisa 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali lebih cepat. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Yang Kai tertegun, mungkinkah berkultivasi di sungai waktu setara dengan 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun di luar? Tepat sekali, Su Linggong berkata, ekspresi kenangan muncul di wajahnya. Selama 1 tahun di luar, kamu berkultivasi selama 10 tahun di dalam, 100 tahun, dan bahkan 1000 tahun. Secara alami, akumulasi Anda jauh lebih dalam daripada yang lain, dan ini adalah akumulasi normal, jadi tidak ada bahaya tersembunyi. Saat itu, saya pernah memasuki sungai waktu, panen saya tidak sedikit. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan keterkejutan. Di dunia ini, sebenarnya ada hal yang aneh seperti sungai waktu. Jika bukan dari mulut Su Linggong, dia tidak akan percaya. Tapi segera, dia memikirkan Kaisar Agung Waktu yang mengalir. Flowing Time Great Emperor mahir dalam hukum waktu, dan Flowing Time Divine Palace yang dia tinggalkan memiliki kekuatan waktu yang disegel di dalamnya. Yang Xiao dan Yang Sui, dua bocah kecil ini, telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa ratus tahun, tetapi di dunia luar, hanya beberapa tahun telah berlalu. Dengan kata lain, Flowing Time Divine Place adalah River of Time yang diciptakan oleh Flowing Time Great Emperor. Sayangnya, kekuatan waktu yang disegel di dalam Flowing Time Divine Palace telah lama habis, dan aliran waktu di dalam Flowing Time Divine Palace telah kembali normal. Dari sini, dapat dilihat bahwa Flowing Time Great Emperor memang layak menjadi seorang jenius yang langka selamanya. Jika dia tidak bertemu Moseng dan kematiannya yang tak terduga, pasti akan ada tempat baginya di 3000 dunia ini. Memikirkan sampai titik ini, ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Senior, mungkinkah kesempatan yang Anda bicarakan adalah sungai waktu? Su Linggong tertawa, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika seseorang menemukan sungai waktu, mereka sudah lama memasukinya untuk berkultivasi. Jika Anda tidak menggunakan semua kekuatan waktu di dalamnya, Anda tidak akan bisa pergi, jadi jangan pernah berpikir tentang sungai waktu. Yang Kai tercengang. Baru sekarang dia mengerti bahwa River of Time ini adalah sesuatu yang mirip dengan barang habis pakai. Jika itu benar-benar ditemukan, itu tidak akan dilestarikan. Kamu tidak perlu memikirkan River of Time untuk saat ini. Hal ini sangat langka di 3000 dunia. Bahkan jika itu muncul, itu bukan giliranmu. Su Linggong berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sungai waktu adalah jalan pintas, dan yang lainnya adalah dunia sumber kecil. Dunia sumber kecil. Yang Kai sedikit mengernyit, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia belum pernah mendengar tentang dunia sumber kecil sebelumnya. Karena kamu telah mendapatkan buah dunia, kamu pasti telah memasuki dunia di dalamnya. Yang Kai mengangguk, ya. Selain itu, dia telah masuk lebih dari sekali, jadi Yang Kai tidak bisa tidak mengingat pengalamannya di batas reruntuhan besar, menggunakan dunia kecil yang misterius untuk menipu dan membawa sekelompok orang untuk menjelajahi lebih dari selusin dunia buah.
Pada akhirnya, dia bahkan memprovokasi pohon buah dunia dan dipukuli olehnya untuk sementara waktu. Masa lalu, tak tertahankan untuk dilihat kembali. Dunia sumber kecil agak mirip dengan dunia buah yang kamu masuki sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dunia sumber kecil adalah versi buah dunia yang lemah. Senior, tolong beritahu saya. Yang Kai berkata dengan rendah hati. Di Small Sauce World, aliran waktu juga berbeda dari dunia luar. Jika Anda dapat memperbaiki jejak kekuatan dunia sumber kecil, Anda akan dapat memperoleh sebagian dari kekuatan dunia sumber kecil dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Anda, memperkuat fondasi Anda dan menghemat kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengar ini. Memperbaiki kekuatan dunia sumber kecil akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan dunia dari dunia sumber kecil. Seperti yang dikatakan Su Linggong, itu akan meningkatkan fondasi seseorang dan menghemat waktu untuk berkultivasi. Tidak heran dia mengatakan dunia sumber kecil adalah versi buah dunia yang lemah. Buah dunia dapat membantu seorang kultivator tahap Open Heaven untuk naik satu tingkat, tetapi dunia sumber kecil tidak bisa. Namun, dibandingkan dengan World Fruit, Small Sauce World memiliki kelebihannya sendiri. Buah dunia hanya dapat dikonsumsi oleh satu orang, tetapi dunia sumber kecil dapat menjadi tempat bagi banyak orang untuk berlatih, dan dunia sumber kecil adalah salah satu yayasan surga yin yang kami. Setiap Cave Heaven dan Paradise memiliki dunia sumber kecil, dan surga yin yang saya memiliki 3 dunia sumber kecil. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah, kesempatan yang disebutkan senior sebelumnya. Su Linggong berkata, itu benar, kesempatan yang ingin diberikan raja ini kepadamu adalah memasuki salah satu dunia sumber kecil. Dunia sumber kecil ini juga merupakan tingkat tertinggi di surga yin yang saya. Jika Anda dapat memperbaiki jejak kekuatan darinya, Anda pasti akan mendapatkan manfaat besar. Yang Kai tergerak, terima kasih banyak, senior. Hadiah yang begitu besar bukanlah hadiah biasa. King Kui telah mengatakan sebelumnya bahwa bahkan di surga yin yang, kesempatan seperti itu sangat langka. Yang Kai samar-samar bisa menebak alasannya. Meskipun dunia sumber kecil seperti yang dikatakan Su Linggong dan dapat digunakan sebagai tempat pelatihan bagi banyak orang, setiap kali seseorang menyempurnakan jejak kekuatan dunia sumber kecil, keberadaan dunia sumber kecil akan menjadi lebih lemah dan suatu hari, itu akan sepenuhnya menghilang. Dibandingkan dengan buah dunia, yang hanya dapat digunakan sekali, dunia sumber kecil dapat digunakan lebih sering, tetapi efeknya tidak sebaik buah dunia. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, selalu ada batasnya, jadi mereka yang bisa memasuki dunia sumber kecil ini adalah semua kultivator terbaik di surga yin yang. Namun, untuk sebuah sekte, keberadaan dunia sumber kecil tidak diragukan lagi lebih penting daripada buah dunia. Yang pertama dapat membantu banyak murid meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu yang sangat singkat sementara yang terakhir hanya dapat digunakan oleh satu orang. Su Linggong pasti telah berusaha keras untuk membuka dunia sumber kecil kepadanya. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Raja ini juga melakukan ini untuk gadis kecilku. Anda baru saja menembus orde ke-6, jadi fondasi Anda tidak stabil dan fondasi Anda kurang. Memasuki dunia sumber kecil adalah kesempatan yang baik bagimu untuk mengumpulkan beberapa pengalaman. Jika kamu menghadapi bahaya dan mati lebih awal, bukankah itu tidak adil bagi gadis kecilku? Su Linggong berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, bahkan jika Anda memasuki dunia sumber kecil, Anda mungkin tidak dapat memperoleh apapun. Semuanya tergantung pada kerja keras dan keberuntungan Anda sendiri. Senior, yakinlah, junior ini akan melakukan yang terbaik. Yang Kai berkata dengan serius. Kita telah tiba. Su Linggong tiba-tiba berhenti di udara. Yang Kai mendongak tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Su Linggong, di sisi lain, bergerak cepat saat dia tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak, Penatua tertinggi. Aliran cahaya melesat keluar dan kekosongan di depannya beriak. Setelah riak, seorang lelaki tua yang duduk bersila tiba-tiba muncul di bidang penglihatan Yang Kai. Rambut dan janggut lelaki tua ini semuanya putih, dan kedua alisnya yang panjang menjuntai di depan tubuhnya. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan otot-ototnya tertutup cahaya perunggu, seolah-olah dia menyembunyikan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia hanya mengenakan celana linen dan bertelanjang kaki. Ketika dia membuka matanya, sepertinya ada 2 matahari yang melintas. 4478. Salam, Penatua tertinggi. Su Linggong membungkuk hormat. Yang Kai, yang berdiri di belakangnya, juga dengan cepat membungkuk. Mendengar sapaan Su Linggong, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah Penatua tertinggi surga yin yang. Di Paradise dan Cave Heaven, semua yang bisa memegang posisi Penatua tertinggi adalah Open Heaven Stage Orde ke-8.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kultivator Orde ke-8. Meskipun tubuh sejati bisi seharusnya tidak berbeda dari Orde ke-8, itu masih roh ilahi dan agak berbeda dari Open Heaven Stage Orde ke-8. Menyelinap sekilas, dia melihat bahwa tubuh bagian atas lelaki tua yang telanjang ini ditutupi bekas luka yang saling bersilangan, seperti serangkaian kelabang mengerikan yang merangkak di sekujur tubuhnya, yang terpanjang memanjang dari bahu kirinya ke pinggul kanannya. Yang Kai sedikit terkejut. Tahap Open Heaven Orde ke-8 sangat kuat, jadi orang seperti apa yang bisa melukai penatua tertinggi surga Yin yang sedemikian rupa? Orang harus tahu bahwa di Orde ke-8, vitalitas seseorang sangat kuat dan kemampuan pemulihannya sangat kuat. Cedera biasa tidak akan meninggalkan jejak, tapi luka pria tua ini masih sangat mengejutkan, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa seriusnya mereka. Apa itu? Penatua tertinggi bertanya dengan ringan. Su Linggong berkata, Penatua tertinggi, murid ini ingin mengiring seorang junior ke dunia senjata ilahi. Penatua tertinggi, tolong buka pintu masuk dunia dan buka lorongnya. Penatua tertinggi melirik Yang Kai dan sedikit mengernyit, anak ini, bukan murid surga Yin yang saya. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat sekilas bahwa Yang Kai bukan dari surga Yin Yang. Su Linggong menjawab, meskipun dia bukan murid surga Yin yang saya, dia sekarang adalah menantu surga Yin yang saya. Jadi begitulah. Orang tua itu sedikit mengangguk, karena kamu adalah menantu dari surga Yin Yang, kamu juga memenuhi syarat untuk memasuki dunia senjata ilahi ini. Apakah Anda mendapat perintah dari kepala sekte? Suratnya ada di sini, tolong lihat. Su Linggong mengangkat tangannya dan menembakkan aliran cahaya. Pria tua itu menangkap aliran cahaya di tangannya, meliriknya, dan mengangguk, tidak masalah. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke sampingnya. Tanpa suara, pusaran besar muncul di kehampaan, dari mana aura alam semesta yang sangat jelas muncul. Pergilah, Small Sauce World adalah tempat yang sangat menarik. Begitu Anda memasukinya, apapun yang Anda temui, jangan panik. Jelajahi secara menyeluruh, akan ada manfaat untuk Anda. Su Linggong menepuk bahu Yang Kai. Terima kasih banyak kepada senior Su dan penatua tertinggi. Yang Kai mengangguk dan terjun ke pusaran, segera merasakan perasaan tidak berbobot. Setelah Yang Kai menghilang, pusaran itu perlahan menghilang. Penatua tertinggi melirik Su Linggong dan bertanya, jika Anda tidak meninggalkannya sebagai tanda pelarian, bagaimana jika dia mati di dalam? Su Linggong tersenyum, jika dia mati di dalam, itu berarti dia tidak istimewa, tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi menantu surga Yin yang saya. Bagus. Supreme Senior tidak lagi berbicara, menutup matanya sekali lagi saat sosoknya berangsur-angsur menghilang. Kakak senior sulung, kakak senior sulung, bangun. Dalam keadaan linglung, seolah-olah seseorang mendorongnya dan memanggilnya dengan mendesak. Yang Kai perlahan bangun dan membuka matanya, merasakan dunia di sekitarnya berputar dan penglihatannya kabur. Yang Kai memegang dahinya dan mengerang kesakitan. Kakak senior sulung, jangan minum lagi. Jika kamu minum lagi, kamu akan mati, suara yang telah membangunkannya berbicara lagi. Bau alkohol yang kuat tertinggal di hidungnya, dan Yang Kai secara naluriah merasa seperti sedang mabuk. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia bukan seorang pecandu alkohol, dan kultivasinya telah mencapai tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi bagaimana mungkin dia bisa mabuk? Saat dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan efek anggur, matanya tiba-tiba melebar. Dia tidak memiliki banyak kekuatan di tubuhnya, hanya sedikit energi yang mengalir melalui meridian dan dagingnya. Dibandingkan dengan kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-6 yang kuat, sedikit energi ini hampir tidak terlihat. Kejutan ini bukan masalah kecil, dan Yang Kai segera sadar. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya saat informasi yang tak terhitung membanjiri pikirannya, menyebabkan dia meraung kesakitan seperti binatang buas yang terluka. Orang di depannya terkejut dan dengan cepat memanggil, "Kakak sulung, ada apa?" "Jangan membuatku takut." Setelah beberapa saat, Yang Kai berangsur-angsur menjadi tenang dan menatap kosong ke meja. Dia disebut Yang Kai, tapi dia sebenarnya adalah murid dari Sekte Pedang Void Spirit. Sekte Pedang Void Spirit ini adalah sekte yang sangat kecil dengan hanya beberapa lusin orang di dalamnya. Di seluruh dunia senjata ilahi, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya. Karena Yang Kai telah memasuki sekte sejak lama, dia adalah kakak tertua dari generasi murid ini. Kakak senior sulung ini memiliki temperamen yang lembut dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bakatnya dianggap cukup baik di seluruh sekte, dan sesepuh sekte telah menaruh harapan besar padanya, berpikir bahwa dia adalah satu-satunya kandidat untuk masuk ke peringkat bumi dalam 100 tahun.
fana, bumi, surga, dan roh. 4 kelas besar berbeda, masing-masing memiliki 9 level. Ini adalah perbedaan kekuatan antara para kultivator dunia senjata ilahi, sementara Yang Kai hanya peringkat mortal orde keempat. Awalnya, Yang Kai telah memenuhi harapan banyak tetua di sekte, bekerja keras dan berkultivasi dengan rajin, tetapi setelah bertemu seorang wanita setahun yang lalu, dia benar-benar tergila-gila. Beberapa hari yang lalu, karena cemburu dan cintanya dirampok, menyebabkan dia menjadi depresi dan membeli anggur untuk menenggelamkan kesedihannya. Potongan-potongan informasi ini semua berasal dari ingatan yang baru saja dikumpulkan Yang Kai. Semuanya hidup dan hidup, seolah-olah itu pernah terjadi padanya sebelumnya. Apakah dia Yang Kai dari Voidland atau Yang Kai dari Void Spirit Sword Sect? Pikiran Yang Kai berantakan. Dia ingat dengan jelas bahwa Su Linggong telah membawanya ke pintu masuk dunia sumber kecil untuk mendapatkan pengalaman, jadi bagaimana dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Selain itu, Yang Kai sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatannya yang seperti lautan, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu masih ada, hanya ditekan oleh beberapa hukum yang tidak diketahui. Apakah ini dunia sumber kecil? Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Su Linggong sebelum dia pergi. Small Source World adalah tempat yang sangat menarik, jadi apapun yang terjadi, jangan panik. Memang, itu sangat menarik. Dia memikirkan kembali saat dia membawa sekelompok bawahannya untuk menjelajahi buah dunia. Setiap buah dunia berbeda. Ketika Yang Kai memasuki buah dunia untuk kedua kalinya, dia telah berubah menjadi pedang berkarat dengan Lang Qingshan. Itu adalah dunia pedang, dan sekali, dia telah berubah menjadi beberapa monster beast dengan bawahannya. Itu adalah dunia di mana monster beast berkeliaran dengan bebas. Di antara buah dunia ini, jika seseorang dapat menemukan cara untuk meninggalkan dunia buah, mereka dapat meninggalkan dunia dan mendapatkan buah dunia. Dari kelihatannya, keberadaan Small Source World agak mirip dengan World Fruit, tetapi juga agak berbeda. Ketika dia memasuki dunia ini, seolah-olah dunia senjata ilahi ini telah memberinya identitas baru, kakak senior sulung dari Sekte Pedang Roh Void. Ini adalah identitas yang diketahui seluruh dunia, jadi semuanya tampak alami. Kakak senior sulung, bagaimana kabarmu? Jangan membuatku takut. Sosok di depannya masih berteriak. Yang Kai mendongak dan mencoba yang terbaik untuk memfokuskan matanya. Baru saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa ada seorang gadis mungil dan imut duduk di seberangnya, menatapnya dengan gugup, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Gadis itu berusia sekitar 20 atau 18 tahun dan dadanya cukup besar. Dia mengenakan gaun hijau muda yang menonjolkan pinggang rampingnya. Wan Yingying, adik muda dari Sekte Pedang Void Spirit. Yang Kai mau tidak mau memikirkan pemikiran seperti itu. Ini Little Junior Sister, bisik Yang Kai, lidahnya tanpa sadar memutar. Kakak senior sulung, bagaimana perasaanmu? Wan Yingying bertanya dengan prihatin, apakah kamu merasa tidak enak badan? Kepalaku sakit. Yang Kai menggosok dahinya, tunggu sebentar, aku akan bangun. Wan Yingying dengan cepat mengangguk, bagus, jangan minum. Memutar kepalanya, dia memanggil, pelayan, beri aku semangkuk sup yang menenangkan. Pelayan terdekat segera menjawab. Sesaat kemudian, semangkuk sup panas yang mengepul dibawa ke atas, dan Wan Yingying secara pribadi memberikannya kepada Yang Kai. Yang Kai duduk diam, menyisir informasi yang tak terhitung jumlahnya di benaknya sambil mengedarkan kekuatannya untuk menghilangkan efek alkohol. Meskipun kultivasi peringkat mortal orde keempatnya tidak terlalu kuat, itu tidak lemah di kalangan generasi muda, jadi tidak masalah untuk mempercepat pembuangan alkohol. Tempat dia duduk seharusnya adalah sebuah restoran. Aula utama dipenuhi dengan tamu, beberapa adalah orang biasa, beberapa adalah kultivator yang telah mencapai sukses besar dalam kultivasi mereka, beberapa dalam kelompok 3 atau 5, minum. Kontes senjata ilahi sekali dalam 100 tahun akhirnya berakhir. Saat orang-orang hebat ini bertarung, kita manusia akan menderita juga. Kali ini, banyak nyawa telah hilang dalam kontes senjata ilahi. Sebuah suara datang dari meja di dekatnya. Hati Yang Kai melonjak saat dia dengan cepat memperhatikan. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kontes senjata ilahi adalah acara terbesar di dunia senjata ilahi kita, dan itu terjadi setiap 100 tahun sekali. Memperoleh senjata ilahi adalah kekuatan tertinggi, jadi bagaimana mungkin serangan besar itu tidak tergoda? Omong-omong, 10 senjata ilahi besar dunia senjata ilahiku akan berganti pemilik setiap 100 tahun. Kapan hari-hari ini akan berakhir? Kecuali ada orang yang menentang surga yang dapat mengumpulkan 10 senjata ilahi, mungkin mereka dapat menyelesaikan penderitaan dunia ini. Lelucon apa? Seseorang berteriak, dikatakan bahwa menyempurnakan senjata ilahi membutuhkan energi yang tak terbatas,
dan jika kemauan seseorang kurang, mereka hanya akan menjadi boneka senjata ilahi. Jika menyempurnakan senjata ilahi tunggal begitu sulit, siapa yang bisa mengumpulkan 10? Saat diskusi semua orang mencapai telinganya, alis Yang Kai sedikit berkedut. Dunia sumber kecil ini disebut dunia senjata ilahi. Setiap 100 tahun, akan ada kontes senjata ilahi, dan tujuannya di sini adalah untuk memperbaiki jejak kekuatan dunia ini untuk memperkuat fondasi alam semesta kecilnya. Dari kelihatannya, kontes senjata ilahi ini tampaknya menjadi kuncinya. Mungkin jika dia mendapatkan senjata ilahi, dia akan bisa mendapatkan jejak kekuatan dunia dari dunia sumber kecil ini. 100 tahun, bukan waktu yang singkat. Dia masih punya banyak waktu untuk berkultivasi, dan dia tidak perlu khawatir tentang dunia luar. Dunia sumber kecil dan buah dunia serupa, dan aliran waktu di sini berbeda dari dunia luar. 100 tahun di sini kurang dari 1 tahun atau bahkan sebulan di dunia luar. Segera, dia memutuskan untuk berkultivasi dengan rajin dan berpartisipasi dalam kontes senjata iblis 100 tahun kemudian. 4479. Anak muda, saya dapat melihat bahwa dahi Anda hitam dan mata Anda kusam dan jiwa Anda berserakan. Saya khawatir Anda akan segera menghadapi bencana berdarah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yang Kai menoleh dan melihat seorang lelaki tua jangkung berdiri di depannya dengan senyum di wajahnya. Dia mengenakan topi tinggi di kepalanya, mengenakan jubah linen panjang, dan memegang spanduk di tangannya. Di spanduk itu ada karakter besar, hitung. Kakak sulungku baru saja mabuk, omong kosong apa yang kamu katakan? Sebelum Yang Kai bisa bereaksi, Wan Yingying memelototinya dan berteriak. Yang Kai mengangkat tangannya dan tersenyum pada lelaki tua itu, Tuan Ramalan. Dalam ingatannya, ada sekelompok orang di dunia senjata ilahi ini yang cukup misterius. Yang Kai tidak tahu apakah itu asli atau palsu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan mereka, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertarik. Tuan tua ini, prediktor ilahi, telah berada di sini selama 500 tahun, dan setelah 500 tahun, dia menjadi maha tahu. Jika tuan muda ini ingin menyelesaikan bencana ini, tuan tua ini dapat membaca keberuntunganmu dan memastikan keselamatanmu. Kata-kata besar seperti itu, Yang Kai terkekeh, karena itu masalahnya, bantu aku menghitung. Bagus. Ketika bisnis datang mengetuk, Divine Predictor segera merasa segar kembali. Menempatkan spanduk di tangannya ke samping, dia duduk dan bertanya, anak muda, apakah kamu ingin melihat tanganmu? Hanya melihat tangan kiri atau kanan. Terserah kamu. Keterampilan ramalan tuan tua ini tidak terlalu buruk, Divine Predictor menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Wan Yingying, yang berdiri di samping, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia benar-benar ingin memberitahu kakak senior sulungnya bahwa kelompok orang ini hanya menipu uang untuk mencari nafkah, jadi tidak perlu mempercayai mereka. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa kakak senior sulungnya telah berkecil hati selama setahun terakhir. Jarang baginya untuk begitu tertarik pada sesuatu, jadi dia tidak ingin menghentikannya. Ini tidak lebih dari kehilangan sejumlah uang, tetapi itu akan membuatnya bahagia. Dengan pemikiran ini, dia diam-diam memberi isyarat kepada prediktor ilahi, memperingatkannya untuk berhati-hati. Tidak diketahui apakah Divine Predictor telah melihat ini atau tidak, tetapi dia mengambil tangan Yang Kai dan melihat garis-garis di atasnya, alisnya berkerut ketika dia berkata, anak muda, tanganmu ini tidak mulus. Hidup ini bisa dikatakan penuh dengan banyak bencana. Jika tebakan tuan tua ini benar, Anda pasti mengalami semacam peristiwa menyedihkan baru-baru ini, kan? Wan Yingying berkata dengan marah, cukup omong kosong, siapa yang tidak tahu? Haha, Divine Predictor tertawa kecil, tetapi tidak memperdulikannya dan terus mengamati. Tiba-tiba, alisnya berkedut seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Wan Yingying menggertakkan giginya saat dia melihat dari samping, diam-diam memutuskan bahwa jika lelaki tua ini berani mengucapkan kata-kata yang lebih tidak sopan, dia pasti akan memukulinya dan mengusirnya. Tuan tua, Yang Kai memanggil dengan lembut. Divine Predictor meraih tangan Yang Kai dan menatapnya untuk waktu yang lama, tampak membeku di tempatnya. Setelah waktu yang lama, dia perlahan melepaskan tangan Yang Kai, berdiri, meraih spanduk kain di atas meja, dan menangkupkan tinjunya saat dia mundur, maafkan aku karena mengganggumu. Wan Yingying menatapnya dengan pandangan kosong, tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang tua ini. Pria tua setengah dewasa itu mundur ke pintu, berbalik, dan hendak melarikan diri ketika dia menabrak seseorang. Pemuda itu adalah seorang pemuda tampan dengan seorang wanita cantik di lengannya. Tangannya yang besar dengan lembut membelai pinggang wanita itu, menyebabkannya sedikit tersandung.
Marah, dia meraih kerah Divine Predictor dan berteriak, apakah hajingan tua ini buta? Divine Predictor berulang kali meminta maaf sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu dan berkata, anak muda, aku dapat melihat bahwa dahimu hitam dan matamu kusam dan jiwamu berserakan. Saya khawatir Anda akan segera menghadapi bencana berdarah. Wan Yingying tercengang. Pria muda itu menjadi semakin marah dan menamparkan prediktor ilahi, membuatnya jatuh ke tanah dan menghentakkan kakinya 2 kali, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Setelah melampiaskan rasa frustrasinya, pemuda itu menyeringai jahat, jika Anda mengatakan saya akan menemui bencana berdarah, saya akan menunjukkan kepada Anda bencana berdarah sekarang juga. Tidak dapat menahan, Divine Predictor meringkuk menjadi bola dan menggigil. Pria muda itu berteriak, cabut giginya dan tunjukkan padanya konsekuensi dari berbicara omong kosong. Ya, 2 pengikut segera bergegas keluar dari belakangnya, masing-masing membawa Divine Predictor ke samping. Pria muda itu membawa teman wanitanya dan berjalan ke restoran. Wajah Wan Yingying sedikit memucat saat dia berdiri di sebelah Yang Kai dan meraih lengannya, kakak sulung, ayo pergi. Tanpa diduga, tubuh Yang Kai sekokoh batu, dan dia tidak bisa ditarik. Di pintu, pemuda itu sudah masuk dengan rekan dan pengikut wanitanya. Tatapannya langsung tertuju pada Yang Kai saat dia terkekeh, bukankah ini Yang Kai dari Sekte Pedang Void Spirit? Betapa kecilnya dunia ini. Mendengar ini, teman wanita yang tersenyum di lengannya sedikit menegang dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia dengan lembut berkata, Tuan Muda Zan, lingkungan restoran kecil ini tidak baik, ayo pergi ke tempat lain. Pria muda bernama Tuan Muda Zan mencibir, apakah karena lingkungan restoran ini tidak baik, atau karena Anda merasa tidak nyaman bertemu dengan kekasih lama Anda? Ekspresi wanita itu menjadi canggung saat dia tetap diam. Tuan Muda Zan tersenyum, karena kamu sudah bertemu kekasih lamamu, setidaknya kamu harus menyapanya. Mengatakan demikian, dia memegang wanita itu di tangannya dan duduk di seberang Yang Kai. Di belakangnya, beberapa pengikutnya berdiri berbaris, memancarkan aura yang mengesankan. Yang Kai menatapnya dengan tenang, beberapa informasi muncul di benaknya. Kediaman jaring surgawi, Zan Yulin. Dibandingkan dengan Void Spirit Sword Sect yang kecil, Heavenly Net Residence jauh lebih kuat. Para kultivator dunia senjata ilahi dibagi menjadi jajaran mortar, bumi, surga, dan roh. Meskipun Sekte Pedang Roh Void dan kediaman jaring surgawi sama-sama memiliki kultivator peringkat bumi, dan dapat dianggap sebagai pasukan tingkat bumi, kultivator tingkat tanah Sekte Pedang Roh Void paling banyak berada di Orde ketiga, sementara kediaman jaring surgawi memiliki master peringkat bumi Orde ke-9. Apakah itu dari segi kuantitas atau kualitas, mereka tidak pada level yang sama. Penatua manapun dari Heavenly Net Residence dapat dengan mudah menghancurkan seluruh Sekte Pedang Void Spirit. Zan Yulin ini adalah pewaris Elder of Heavenly Net Residence. Meskipun kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Yang Kai, itu tidak jauh, tetapi status dan kekuatannya sangat berbeda. Wanita di sampingnya bernama Zhou Chen, seorang murid dari keluarga Zhou. Yang Kai telah bertemu Zhou Chen ketika dia keluar untuk urusan bisnis dan diam-diam mengaguminya. Awalnya, dia mengira Zhou Chen lembut, baik hati, berpengetahuan luas, dan pasangan hidup yang ideal, tetapi siapa yang mengira bahwa Zan Yulin ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Antara Yang Kai dan Zan Yulin, Zhou Chen dengan tegas memilih yang terakhir, yang juga merupakan alasan terbesar mengapa Yang Kai datang ke sini untuk membeli anggur untuk menenggelamkan kesedihannya. Identitas yang dianugerahkan oleh dunia senjata ilahi ini benar-benar kehidupan yang gagal. Yang Kai menghela nafas sedikit. Aku bilang, jangan biarkan aku melihatmu lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Apa menurutmu aku bercanda denganmu? Zan Yulin menatap Yang Kai dengan dingin. Meskipun dia telah merebut cinta Yang Kai darinya, dia tidak berniat melepaskannya. Alasan dia datang ke sini hari ini bukan karena kebetulan, tetapi dengan sengaja. Kebetulan sekali, melihatmu di sini, aku tidak tahu kenapa, tapi aku juga ingin menghajarmu. Yang Kai menyeringai. Dunia senjata ilahi ini telah memberinya identitas baru dan secara alami memasukkan banyak emosi. Sekarang saingan cintanya ada di depannya, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan marah. Zan Yulin memasang ekspresi terkejut sementara Zhou Chen, yang berada di pelukannya, juga menatapnya dengan heran. Dalam kesannya, Yang Kai memiliki temperamen yang lembut dan sangat murah hati kepada orang lain, dia tidak pernah bertindak begitu agresif, bahkan menunjukkan jejak jahat. Yang Kai seperti itu adalah orang asing baginya. Apa katamu? Zan Yulin memiringkan kepalanya ke arah Yang Kai, katakan lagi, sepertinya aku tidak mendengarmu dengan jelas. Pak, Yang Kai mengangkat tangannya dan menyapukan telapak tangannya ke wajah Zan Yulin,
mengirim gigi terbang bersama dengan genangan darah. Zhang Yulin dikirim terbang beberapa kali sebelum mendarat dengan keras di tanah, bersama dengan Zhou Chen, yang masih dalam pelukannya. Dua tangisan terdengar pada saat yang sama ketika Wan Yingying dan Zhou Chen, yang berdiri di belakang Yang Kai, memanggil bersama. Tuan Muda Zhan. Beberapa bawahannya terkejut dan buru-buru bergegas maju untuk mendukungnya. Di pintu toko, seorang Divine Predictor yang acak-acakan dengan beberapa jejak kaki besar di tubuhnya bergegas masuk dengan spanduk kain di tangannya. Dia melirik Zhang Yulin yang berlumuran darah yang tergeletak di tanah dan tertawa keras. Tuan tua ini berkata kamu akan menemui bencana berdarah hari ini, tetapi kamu tidak percaya padaku. Mari kita lihat apakah kamu percaya padaku sekarang. Mengatakan demikian, dia berbalik dan melarikan diri. Ketika Zhang Yulin ditolong, dia merasa separuh wajahnya bengkak. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia melihat ke arah Yang Kai dengan kaget dan marah, kamu berani memukulku. Yang Kai berkata dengan ringan, maaf, saya tidak bisa menahan diri ketika Anda meregangkan kepala Anda sejauh ini. Kakak senior sulung, cepat dan pergi. Wajah Wan Yingying memucat saat dia meraih lengan Yang Kai. Ketika dia melihat Zhang Yulin, dia ingin menarik Yang Kai pergi, tetapi sayangnya, dia tidak bisa. Siapa yang mengira bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi? Kakak senior sulung sebenarnya telah memukuli Zhang Yulin. Sekarang setelah semuanya meledak, tidak ada cara untuk membersihkan kekacauan itu. Kamu masih ingin pergi? Kemarahan Zhang Yulin melonjak, tunggu apa lagi? Pergi, potong tangan dan kaki anak ini. Aku ingin dia merasakan siksaan paling kejam di dunia. Beberapa pengikut di belakangnya segera bergegas maju. Kekuatan Zhang Yulin hampir sama dengan Yang Kai. Yang Kai adalah master peringkat Mortal Orde keempat sementara Zhang Yulin adalah Orde kelima. Bukan karena bakat Zhang Yulin lebih baik daripada Yang Kai, hanya saja sumber daya Heavenly Net Residence berlimpah, sehingga Zhang Yulin dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Namun, pengikut yang dia bawa semuanya berada di Orde ke-8 atau ke-9 dari peringkat fana. Meskipun tidak satupun dari mereka adalah peringkat bumi, mereka dekat. Kakak sulung, wajah Wan Yingying sepucat kertas, tubuh mungilnya sedikit gemetar. Meskipun dia sangat ketakutan, dia masih berdiri di depan Yang Kai dan berkata, cepat dan pergi, aku akan memblokir mereka. Yang Kai tidak bisa menahan tawa ketika dia berdiri dan menariknya ke belakangnya. Dengan kakak senior sulung di sini, bagaimana mungkin giliranmu untuk membelaku? Berdiri saja di sini dengan patuh. Jalan dunia ini, mari kita mulai dari sini. Gemuruh. Dengan suara ringan, cahaya pedang yang menyilaukan melintas. Yang Kai menatap pedang di tangannya dan berseru kaget, oh, aku benar-benar memiliki pedang. Sepertinya dunia ini memperlakukanku dengan baik. 4480. Awalnya, murid-murid sekte pedang Void Spirit semuanya memakai pedang. Yang Kai tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang dia secara naluriah menghunus pedangnya dan menemukannya. Engah. Sebuah suara ringan terdengar, dan seorang kultivator tingkat Mortal Orde ke-8 yang bergegas ke arahnya membeku di tempat, melihat ke bawah ke dadanya di mana pedang panjang itu menembus dadanya, rasa sakit yang tajam datang dari hatinya. Kamu, pengikut itu menatap Yang Kai dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi, dia juga tidak tahu mengapa dia dipukul. Pang San, ekspresi para pengikut di sampingnya berubah drastis. Dari sudut pandang mereka, Pang San sepertinya tidak sengaja menabrak pedangnya dan berakhir seperti ini. Yang Kai menghunus pedangnya, menyebabkan darah menyembur keluar saat Pang San jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Kamu mencari kematian. Pengikut yang tersisa menjadi marah. Beberapa Master Mortal Rank Orde ke-8 atau ke-9 mereka telah bergabung untuk menangani bocah Mortal Orde ke-4, tetapi satu benar-benar terbunuh secara tidak sengaja olehnya. Ini hanyalah penghinaan besar. Saat mereka meraung, mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka dan menghunus pedang mereka, menyerang dari kedua sisi. Sebuah perselisihan telah pecah di sini dan seseorang telah meninggal, menyebabkan serangkaian jeritan terdengar dari aula utama restoran saat semua orang melarikan diri. Bahkan manajer dan pelayan restoran telah menghilang. Di dalam aula utama, Yang Kai dan para pengikut sudah bertarung. Cahaya pedang menyala saat Yang Kai melindungi Wan Yingying sambil mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan yang masuk. Serangan balik dari kekuatan ini menyebabkan lengan Yang Kai mati rasa dan ki serta darahnya bergejolak. Kultivasinya lebih rendah dari lawannya, jadi dia selalu dirugikan dalam konfrontasi frontal. Melihat sekeliling, pedang panjang Yang Kai bergetar seolah-olah bisa terbang kapan saja. Suara lembut lainnya terdengar. Seorang pengikut peringkat Mortal Orde ke-9 tiba-tiba berhenti dan menatap dadanya dengan tak percaya, matanya melebar.
Dia sebenarnya mengalami nasib yang sama seperti Pang San, dadanya tertusuk oleh pedang Yang Kai dan jantungnya tertusuk. Sebelum dia bisa mengetahui alasannya, dia merasakan tangan yang tak terlihat mencengkeram hatinya, menyebabkan vitalitasnya menghilang dengan cepat saat dia jatuh ke tanah. Dua pengikut yang tersisa terkejut dan ketakutan. Untuk beberapa alasan, hari ini, teman mereka semua suka bertabrakan dengan pedang orang lain. Kekuatan anak laki-laki di seberang mereka jelas jauh lebih lemah daripada mereka, tapi entah bagaimana dia berhasil membunuh dua teman mereka. Daripada mengatakan bahwa dia telah membunuh mereka, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dua rekan mereka telah mengambil inisiatif untuk menabrak pedangnya. Lemah, terlalu lemah. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tubuh yang dianugerahkan kepadanya oleh dunia senjata ilahi ini terlalu lemah untuk dilihat secara langsung. Dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, Yang Kai dari Sekte Pedang Void Spirit ini tidak berbeda dengan semut. Untuk bisa membunuh dua lawan mereka, dia harus mengandalkan skill superiornya. Meskipun dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya di sini, dia masih bisa dengan bebas menggunakan keterampilan bertarungnya selama bertahun-tahun. Bahkan jika lawannya lebih kuat darinya dan memiliki kekuatan lebih darinya, selama dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, membunuh mereka tidak akan sulit. Bahkan jika pengikut peringkat mortal ke-8 atau ke-9 ini memiliki kekuatan spiritual yang melindungi mereka, Yang Kai masih dapat menemukan titik terlemah pada saat yang paling kritis dan mengirimkan pedang panjangnya kepada mereka, memungkinkan mereka untuk menabrak pedangnya. Daripada mengatakan bahwa Yang Kai telah membunuh mereka, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka telah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membunuh diri mereka sendiri. Jadi di mata orang luar, dua orang yang telah meninggal sebelum dan sesudah tampaknya telah melakukan bunuh diri. Awalnya, Zan Yulin membawa 6 bawahannya, 2 di antaranya pergi untuk berurusan dengan pelindung ilahi, tetapi sekarang mereka semua telah menghilang. 2 dari 4 sisanya telah dibunuh oleh Yang Kai, hanya menyisakan 2. Pada saat ini, kedua pengikut berdiri di tempat dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, tidak lagi mengenakan ekspresi acuh tak acuh yang mereka miliki sebelumnya. Dengan 2 rekan mereka terbunuh, akan aneh jika mereka tidak tahu bahwa ada yang salah dengan Yang Kai. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Yang Kai hanyalah individu tingkat mortal orde keempat, sehingga fluktuasi kekuatan spiritual yang datang dari tubuhnya jauh lebih lemah daripada mereka. Dalam pertempuran, keraguan adalah kelemahan terbesar. Yang Kai dengan santai melambaikan pedangnya dan mencibir, sosoknya berkedip saat dia mengambil inisiatif untuk menerkam ke arah kedua pria itu, pedang panjangnya menari dengan kecepatan luar biasa. 2 bawahan yang tersisa terkejut dan dengan cepat mencoba melawan, tetapi yang membuat mereka merasa sangat tertekan adalah meskipun kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Yang Kai dan kekuatan spiritual mereka juga jauh lebih padat, sosok di depan mereka seperti seekor loah. Sehingga mustahil bagi mereka untuk mengontrol gerakan mereka. Sebaliknya, karena ketakutan mereka berulang kali mengungkapkan kekurangan. Sesaat kemudian, 2 mayat lagi muncul di aula, darah mereka menetes ke tanah. Sebuah keluarga harus bersatu. Yang Kai mengibaskan darah di pedangnya, yang sekarang penuh lubang. Pedang miliknya ini bukanlah senjata yang sangat bagus, itu hanya pedang panjang mortal rank. Bertarung melawan 4 kultivator mortal rank orde ke-8 atau ke-9 hampir mencapai batasnya. Menatap Zan Yulin tercengang. Ketika pertempuran dimulai, dia masih berteriak dari samping. Saat satu demi satu pengikut jatuh, ketakutan di wajahnya menjadi lebih kuat, dan dia sekarang sebodoh ayam beku. Apakah ini masih Yang Kai yang sama yang bertindak begitu patuh ketika dia melihatnya dan tidak berani berbicara sepatah kata pun? Zan Yulin merasa seperti sedang bermimpi, semuanya begitu tidak nyata. Bahkan Zhou Chen, yang berdiri di sampingnya, terkejut. Melihat Yang Kai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Zan Yulin panik, jangan datang. Bukankah kamu ingin memotong tangan dan kakiku? Jika saya tidak datang, bagaimana Anda akan memotong saya? Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh, menekan amarah di hatinya. Dunia senjata ilahi telah memberinya identitas baru, identitas yang mengandung banyak emosi dari identitas ini, hidup dan hidup, seperti pengalaman hidupnya sendiri. Aku hanya bercanda. Zan Yulin menggigil, tiba-tiba melihat Zhou Chen yang berwajah pucat berdiri di samping, dia dengan cepat mendorongnya, apakah kamu tidak menyukai wanita ini? Aku akan mengembalikannya padamu, jangan datang. Zhou Chen terhuyung-huyung dan menabrak dada Yang Kai, wajahnya menjadi lebih pucat. Mendongak, dia melihat Yang Kai hanya menatapnya dengan dingin, ekspresinya begitu asing sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Melihat ke bawah,
dia melihat ujung pedang menembus punggung Yang Kai, menembus dadanya dan ke pinggangnya. Hahaha. Tawa keras Zan Yulin terdengar dari belakangnya. Kamu berani bertindak begitu arogan di depan tuan muda ini. Mari kita lihat apakah kamu mati sekarang. Wan Yingying berteriak ketakutan. Yang Kai berteriak dengan marah saat dia mengangkat pedangnya dan menebas di belakang Zhou Chen. Dengan kilatan cahaya pedang, kepala Zan Yulin terbang ke langit, wajahnya masih dipenuhi dengan tatapan garang dan bangga. Mayat tanpa kepala itu bergoyang beberapa kali dan darah menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur sebelum perlahan jatuh ke tanah. Zhou Chen, yang berada di pelukan Yang Kai, melunak dan Yang Kai mundur 2 langkah, dengan lembut menempatkannya di tanah. Mata Zhou Chen kehilangan fokus saat dia menatap Yang Kai, maaf. Wan Yingying bergegas mendekat dan segera melihat luka di dada Zhou Chen. Pedang Zan Yulin telah menembus dadanya dan langsung menembus jantungnya. Cedera seperti itu, tidak ada harapan. Setelah Zhou Chen selesai berbicara, matanya perlahan tertutup dan auranya benar-benar menghilang. Bau darah di restoran itu sangat kental, memenuhi udara dengan bau busuk yang memuakkan. Kakak senior sulung, bagaimana keadaanmu? Wan Yingying dengan gugup melihat ke arah Yang Kai, hanya untuk melihat bahwa di pinggang Yang Kai, massa merah tua perlahan menyebar, menodai pakaiannya menjadi merah. Zan Yulin telah menggunakan Zhou Chen untuk menusuk Yang Kai, tetapi pada akhirnya, dia masih berhasil melukainya. Tidak hanya itu, lengannya juga diwarnai merah oleh darah. Ini karena daging dan darahnya telah pecah. Saat bertarung dengan 4 pengikut Zan Yulin, meskipun Yang Kai mengandalkan keterampilan superiornya untuk membunuh 4 dari mereka berturut-turut, kesenjangan dalam kultivasi mereka masih menyebabkan dia menderita kerugian. Kekuatan benturan telah menyebabkan daging dan darah di lengannya menjadi buram. Saya baik-baik saja. Yang Kai melambaikan tangannya dan menatap Zhou Chen di tanah dengan ekspresi rumit, mendesah dalam hatinya bahwa dunia ini benar-benar aneh. Dia belum pernah bertemu Zhou Chen ini sebelumnya, tetapi ketika Yang Kai melihat dia mati di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Ditusuk oleh Zan Yulin juga karena ketika Zhou Chen didorong, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit riak di hatinya, menyebabkan dia kehilangan fokus untuk sesaat. Kamu sudah kehilangan begitu banyak darah, namun kamu masih mengatakan kamu baik-baik saja. Wan Yingying hampir menangis. Dia dengan cepat mengeluarkan sebotol pil dari tas kain kecil di pinggangnya, menuangkan satu, dan memasukkannya ke mulut Yang Kai. Kemudian, dia mengeluarkan bubuk obat, merobek pakaian Yang Kai, dan mengoleskannya ke lukanya. Saat merawat luka Yang Kai, dia juga memeriksa lukanya dan menemukan bahwa luka pedang di antara pinggang dan perutnya hanyalah luka daging, hanya sedalam 1 inci, jadi dia merasa lega. Kakak sulung, ayo cepat kembali ke gerbang gunung, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ini adalah pertama kalinya Wan Yingying melihat begitu banyak orang mati dan kehilangan begitu banyak darah, tetapi setelah beberapa saat panik, dia segera menyadari bahwa dia harus pergi. Bagaimanapun, Zan Yulin adalah pewaris Elder of Heavenly Net Residence. Sekarang dia telah dibunuh di sini oleh kakak senior sulungnya, bagaimana mungkin Heavenly Net Residence membiarkan masalah ini pergi? Tempat ini adalah salah satu benteng Heavenly Net Residence. Jika orang-orang di dalam menerima berita itu, mereka pasti akan datang ke sini untuk mengepung. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kakak senior sulung telah menyebabkan begitu banyak masalah kali ini, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Bagus. Yang Kai mengangguk dan keduanya dengan cepat berkemas sebelum dengan cepat meninggalkan restoran. Berjalan menyusuri jalan, Yang Kai sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat Divine Predictor yang memar dan babak belur membelai janggutnya dan memandang ke arahnya dengan ekspresi yang tak terduga. Ketika mata mereka bertemu, ekspresi Divine Predictor segera menjadi salah satu sanjungan saat dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk berulang kali. Orang tua ini cukup menarik. Apakah dia merasakan sesuatu? Yang Kai mengalihkan pandangannya dan menemukan Istal dengan Wan Yingying untuk mengambil kudanya sebelum melaju menuju gerbang utama Sekte Pedang Void Spirit. Di dunia ini, hanya Heaven Rank dan Kultivator di atasnya yang bisa terbang di udara. Kultivator Mortal Rank dan Earth Rank tidak memiliki kemampuan ini, jadi orang biasa hanya bisa mengandalkan kuda untuk bepergian. Namun, bahkan Master peringkat surga tidak akan terbang kecuali dalam keadaan darurat, karena mereka menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak dapat bertahan lama. Hanya Master Spirit Rank yang bisa terbang bebas. 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 Bisa terbang bebas.